Allah wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Allah biasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sampai kepada bab yang ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab ke-9 ini berbicara mengenai babun tafakkuri fi azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iril umurihima wa taksirin nafsi wa tahdibaha wa hamliha ala istiqamah. Jadi bab ini mengajak kita, menerangkan kepada kita supaya kita ini selalu punya pikiran positif. Karena pikiran itu sangat berpengaruh sekali pada jiwa manusia. Kalau seseorang selalu berpikir positif, selalu berpikir baik, selalu mengaitkan pikirannya dengan urusan soleh, maka hatinya pun akan jadi baik. Amalannya pun akan jadi baik. Jasadnya pun akan jadi baik. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu pikirnya selalu buruk, segala sesuatu dikaitkannya hanya dengan dunia, tidak ingat akhirat, mengejar nafsu, maka efek daripada pikiran buruk itu akan merusak segala-galanya. Hatinya akan rusak, jasadnya akan rusak, perasaannya akan rusak, dan datanglah penyakit pada diri orang tersebut. Maka pengarang kitab ini menyusun bab yang luar biasa. Dari bab niat, bab istiqamah, bab tawakal, bab yakin, bab sabar. Ini semua adalah obat. Sekarang bab bagaimana kita ini punya pikiran positif. Kalau kita bisa jalankan ini semua, maka kehidupan kita yang singkat ini apa? Kehidupan kita yang singkat ini akan rapi. Dan kita tergolong orang yang menang, tergolong orang yang sukses. Kenapa? Karena kita mampu menghadapi ujian di dunia yang sementara ini dengan sebaik-baiknya. Kita sukses. Kita selamat. Tapi ketika kita ini tidak mampu mengendalikan pikiran kita, yang kita pikirkan hanya yang negatif saja, maka ini akan merusak segala-galanya. Contohnya, seorang istri dipasangkan oleh Allah dengan seorang suami. Si suami selalu berpikir negatif pada istri. Maka lama-lama rasa cintanya pun hilang. Kepeduliannya pun tidak ada. Kenapa? Karena pikirannya hanya keburukannya. Padahal di antara sekian banyak keburukan, ada kebaikan. Seharusnya kita melihat kebaikan. Begitu juga si istri. Istri hanya melihat keburukan suami.
keburukan suami, kekurangan suami, kesalahan suami. Padahal di antara sekian banyak kekurangannya pasti ada kebaikannya. Tidak mungkin hanya keburukan saja tanpa kebaikan. Maka kita dianjurkan melihat yang baik itu. Supaya timbul rasa cinta, supaya timbul rasa sayang, supaya turun dan datang dalam kehidupan keluarga sakinah mawaddah. Maka di dalam bab ini kita dianjurkan untuk selalu berpikir positif. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, kaitkan itu semua dengan agama Allah. Kita melihat rumah mewah, misalnya, pasti dong namanya manusia ingin juga kita punya rumah seperti itu. Tapi diajarkan kita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat bangunan-bangunan mewah, megah, kaitkan itu dengan akhirat. Allahumma la aisha illa aishal akhirat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang lama, yang langgeng, yang kekal abadi kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu panjang, lama, kekal abadi, selama-lamanya. Jadi kita tidak terlalu rakus, tidak terlalu membabi buta untuk mendapatkan kemewahan dunia sehingga kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada remnya. Itu namanya pikiran positif. Maka di sini dikatakan babul fi tafakkuri fi azimati fi azimi makhluqatillah. Bab bagaimana kita memikirkan bagaimana besarnya ciptaan Allah. Kalau kita lihat indahnya pulau, indahnya sesuatu, cantiknya sesuatu, maka kita harus berpikir, begitu indah ciptaan Allah. Alangkah indahnya Sang Pencipta. Begitu besar ciptaan Allah, alangkah besarnya Sang Pencipta. Jadi dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang memiliki segala-galanya. Sehingga kebesaran makhluk itu tidak sempat bersemayam di hati kita. Walaupun kita melihat kebesaran benda, kebesaran makhluk, keindahan ciptaan Allah, dia tidak sempat bersemayam di hati kita. Kenapa? Karena hakikatnya hati kita ini hanya tempat bersemayam kebesaran Allah. Lalu bagaimana? Boleh kita memiliki, boleh kita melihat, boleh. Memiliki keindahan boleh. Punya keindahan boleh. Tapi jangan ditaruh di tangan saja. Karena hati itu tempatnya Allah. Tempatnya kebesaran Allah. Kalau kita letakkan kebesaran makhluk, kebesaran benda itu di dalam hati, ini berbahaya. Bahayanya apa? Kalau kita mati saat sakaratul maut, yang keluar dari lisan kita apa yang ada di hati kita. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang saat dia meninggal dunia sakaratul maut tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir katanya mampu mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Kok enak benar? Tapi itu kan tidak gampang, tidak mudah.
Saat sakaratul maut itu babak penentuan. Disitulah setan-setan besar datang untuk menggoda manusia. Bahkan setan itu berwujud orang tua kita. Setan itu berwujud guru kita. Dia berusaha dengan segala kekuatan maksimal menggagalkan kita untuk mengingat Allah pada saat itu. Tapi orang-orang yang hatinya memang ada kebesaran Allah, tidak mampu setan menggoda. Kenapa? Karena hati dia ada kebesaran Allah. Isi hatinya kebesaran Allah, keagungan Allah. Maka ketika sakaratul maut datang, tanpa direncanakan, sudah otomatis. Yang keluar dari lisannya adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau hati kita ini tidak pernah kita isi dengan kebesaran Allah, bahkan isi hati kita kebesaran makhluk, kebesaran dunia, yang diomong kebesaran makhluk, kebesaran dunia, yang dipikirkan kebesaran makhluk, kebesaran dunia, yang dilihat kebesaran makhluk, kebesaran dunia, yang didengar kebesaran makhluk, kebesaran dunia, itu semua masuk ke dalam hati. Dan ketika itu semua masuk ke dalam hati, nantinya saat sakaratul maut yang keluar apa yang ada di dalam hati. Misalnya kita punya sebuah ceret. Ceret tersebut kita isi dengan minuman kopi panas. Ketika kita pegang ceret itu jatuh pecah. Yang keluar dari ceret itu kopi. Kalau ceret itu kita isi susu, pecah, yang keluar juga susu. Kalau kita isi air, pecah, yang keluar juga air. Begitu juga hati. Maka kita ini dianjurkan, dalam bab ini dianjurkan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pikirkan, kita kaitkan dengan Allah. Apapun yang kita lihat. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Termasuk bersama anak dan istri. Termasuk saat kita melihat binatang. Di sini ada. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar." Orang-orang yang hebat itu, orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang hatinya bersih itu, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, dia ingat kepada Allah. Dia melihat bergantinya siang dan malam, dia ingat kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Dikaitkan dengan Allah, dihubungkan dengan Allah, kalkulatornya pakai kalkulator akhirat. Jangan kita hanya mengandalkan otak kita, jangan kita hanya mengandalkan canggihnya teknologi yang kita lihat, tapi semua itu ada di genggaman Allah. Kalau Allah berkehendak, teknologi macam apa yang mampu menolak ini? Kekuatan apa yang mampu menolak ketetapan Allah? Tidak ada. Maka kita harus kaitkan semua itu kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu ingat Allah dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk.
ala junubihim, dan saat mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini bedanya. Kalau orang yang ada iman, dia semakin melihat ciptaan Allah, imannya semakin kuat. Semakin meneliti sesuatu, imannya semakin kuat. Kenapa? Karena dia yakin segala sesuatu itu ada di genggaman Allah. Tapi kalau orang tidak ada iman, semakin dia meneliti sesuatu, tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah, maka dia semakin sombong, semakin angkuh, semakin mengandalkan otaknya. Maka kita dianjurkan untuk menggandengkan apa-apa yang kita lihat, apa-apa yang kita dengar, apa-apa yang kita pikirkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina adzabannar. Allah tidak ciptakan segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu itu diciptakan supaya kita berpikir, supaya kita melihat bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa lakukan hal ini, tenang hidup. Tidak akan ada masalah. Dan itu semua akan menjadi obat atas hati. Kenapa? Karena kita selalu berpandangan positif. Karena kita selalu berpandangan positif, maka segala sesuatu yang kita lihat, kita saksikan menjadi obat untuk hidup. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah ciptakan itu unta? Kita ini disuruh lihat, melihat binatang, unta. Pikir, subhanallah, Allah ciptakan, Allah siapkan, Allah adakan binatang yang namanya unta untuk manusia. Unta itu, subhanallah, dia itu punya kelebihan di antara binatang-binatang yang lain. Dia mampu hidup di padang pasir yang panas. Dia mampu menyimpan air di kerongkongannya untuk menghadapi perjalanan yang tanpa air. Karena dia sudah punya simpanan. Dia punya selaput pada matanya. Sehingga ketika pada pasir itu berdebu, ada saringan khusus di kedua mata. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan binatang yang bernama unta. Sampai ada satu kitab yang menerangkan khusus kelebihan unta. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Apakah manusia itu tidak melihat bagaimana Allah ciptakan? Artinya apa? Ketika kau melihat binatang, kau harus ingat kepada Allah, kebesaran Allah. Bukan hanya unta, semut, burung, ikan, apapun yang kita lihat dengan mata kita ingat kebesaran Allah. Kita ingat Sang Pencipta. Ini bukan ada begitu saja. Ada yang menciptakan. Untuk apa Allah ciptakan? Untuk manusia. Maka manusia ini jangan sombong. Jangan kufur kepada Allah. Wa ila samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan langit. Langit ditinggikan oleh Allah seluas itu tanpa tiang. Siapa yang menciptakan? Allah. Bukan kita kalau lihat langit kemudian kita terkagum-kagum dengan hebatnya langit, tapi kita lupa Allah.
Kita lihat gunung, terkagum-kagum dengan indahnya gunung, kita lupa Allah. Ini berbahaya. Kita menikmati ciptaan Allah, terkagum-kagum dengan ciptaan Allah, tapi kita lupa dengan yang menciptakan itu. Berapa banyak hari ini orang datang ke gunung, orang menikmati indahnya gunung, bukan untuk mengingat Allah, bahkan dia maksiat kepada Allah. Nauzubillah. Maka Allah marah. Allah murka. Itu semua ciptaan Allah. Yang seharusnya ketika kita melihat, kita ingat kepada Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana Allah tegakkan itu gunung. Langit ditinggikan, gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berikan peringatan kepada manusia. Berikan peringatan. Ini diperintah. Segala sesuatu diciptakan oleh kaitkan dengan kebesaran Allah. Segala sesuatu itu wujud bukan dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Maka kaitkan segala pandanganmu dengan kebesaran. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikanlah peringatan. Dan kamu hanya sekedar memberi peringatan. Supaya manusia ini tidak sakit hati. Allah katakan berikan peringatan, dan kamu hanya sekedar memberi peringatan. Hidayah di mana? Di tangan Allah. Jadi kalau ada orang kita beri peringatan, kok dia marah ya sudah. Kok dia menolak ya sudah. Kok dia nggak mau ya sudah. Jangan kecewa. Memang tugas kita hanya memberi peringatan. Mau tidak mau bukan urusan kita. Dengar tidak dengar bukan urusan kita. Jangankan kita. Nabi saja yang ucapannya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang dinasihati mau. Tidak semua orang yang dikasih tahu mau dengar. Tidak semua. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah berapa lama? 950 tahun. Alfa illa khamsina sana. 950 tahun dakwah. Bukan 1 jam dakwahnya, bukan 2 jam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku dakwah kepada kaumku siang malam. Siang malam. Berapa lama? 950 tahun. Istrinya nggak mau dengar, anaknya juga tidak mau dengar. Masyarakat bagian kecil saja mendengar. Apakah Allah marah kepada Nabi Nuh? Nuh, kenapa kamu dakwah 950 tahun? Yang ikut kamu kok cuma sedikit? Justru Allah kasih piagam kepada Nabi. Allah kasih penghargaan kepada Nabi. Apa piagamnya? Ulul azmi. Nabi yang hebat. Nabi yang luar biasa. Nabi yang tegar. Nabi yang tangguh. Walaupun lama berdakwah, orang tidak mau ikut dengannya, tetap dia istiqomah. Tetap dia istiqomah. Dapat piagam dari Allah. Bukan dimarahi sama Allah. Kenapa istri kamu kok nggak ikut? Kenapa anak kamu sendiri tidak mau ikut? Kamu salah di dalam dakwah. Tidak. Itu urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau sukai. Tapi Allah yang kasih hidayah kepada siapa yang kita kehendaki. Jadi kita ini nggak malas. Kita tetap semangat berdakwah. Kita tidak putus asa, tidak lemah. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Ini maksud. Fadzakir innama anta mudzakir.
maka berikanlah peringatan. Dan sesungguhnya engkau hanya sekedar pemberi peringatan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balagh. Tugasnya Rasul itu menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Apa yang kita sampaikan itu tadi. Apa yang kita katakan itu tadi. Apa yang kita ucapkan itu tadi. Kaitkan semua dengan kebesaran. Kalau kita bicara dengan anak kita juga selalu ajarkan kepada anak kita. Wahai anakku, segala sesuatu milik Allah, wahai anak. Yang memberi makan kita adalah Allah. Yang memberi rumah kita ini juga Allah. Yang memberi kendaraan kita juga Allah. Yang menciptakan kamu, wahai anakku, juga Allah. Kepada istri juga ajarkan seperti itu. Supaya sang istri ini tidak terlalu tergantung kepada suami. Kalau kita tidak ajarkan kebesaran Allah kepada si istri, nanti segala sesuatu suami. Sakit, telepon suami. Gas habis, telepon suami. Beras kurang, telepon suami. Apapun, dia telepon. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Dan kita diperintahkan untuk minta kepada Allah. Maka kita harus latih. Kita harus latih. Ini ada kisahnya. Mungkin dulu pernah saya ceritakan. Ada seorang ibu yang selalu mendidik anaknya untuk minta sesuatu kepada Allah. Jika anaknya mau makan, si ibu mengatakan, anakku, kamu sholat dulu ya 2 rakaat, minta makan. Maka si anak itu karena diperintahkan ibunya, dia sholat dalam ruangan, dia minta. Saat anak itu sholat, ibunya siapkan makan. Kemudian ibunya katakan, wahai anakku, alhamdulillah Allah sudah siapkan makanan kita. Mari kita makan. Ini berjalan lama. Suatu saat, si ibu ini sedang berurusan. Tiba-tiba dia ada urusan dengan pemerintah dan dia dibawa ke suatu tempat, dia lupa belum siapkan makanan untuk anak. Tapi karena si anak ini sudah punya aktivitas rutin, ketika dia mau makan, dia minta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, sholat 2 rakaat. Dia pun lakukan hal yang sama ketika ibunya terlambat pulang. Subhanallah, ketika dia sholat, dia minta kepada Allah, makanan itu dikirim oleh Allah. Apa ini mustahil? Tidak. Allah juga turunkan makanan, manna wa salwa. Pada saat itu. Karena apa? Karena keyakinan manusia. Karena hatinya tawajuh kepada Allah. Maka ini perlu. Kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada anak kita. Jadikan apa-apa yang kita lihat, kita kaitkan dengan Allah. Kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Hendaklah kamu berjalan di muka bumi. Kita ini kadang-kadang disuruh jalan. Jalan bukan hanya untuk memuaskan nafsu, tapi jalan melihat kebesaran Allah. Jalan melihat ciptaan Allah. Jadi kalau kita piknik atau kita plesir, kita camping, itu juga bisa jadi ibadah. Kalau tujuannya benar, niatnya baik. Untuk apa? Melihat kebesaran Allah. Naik ke atas gunung, lihat indahnya gunung. Subhanallah. Begitu indahnya ini gunung. Begitu kekarnya ini gunung.
Ini semua adalah ciptaan Allah. Bagaimana besarnya Allah, bagaimana agungnya Allah. Yang menciptakan ini semua dengan mudah, tanpa kesulitan sedikit pun. Dan Allah ciptakan ini semua untuk manusia. Melihat laut, ingat Allah. Maka perjalanan kita itu mendapatkan pahala. Karena ada unsur ibadah. Fasiru fil ardi. Jalanlah kamu di muka bumi. Suruh untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang berkaitan dengan bab ini banyak. Di antaranya adalah al-hadisus sabiq. Hadis yang pernah juga dibahas dalam bab yang lain yang berbunyi al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai, orang yang cerdik, orang yang hebat, orang yang pinter mandana nafsahu. Orang yang mampu mengendalikan nafsu. Nafsunya ini dikendalikan, tidak liar, tidak bias. Nafsunya dikendalikan, diatur. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu mempersiapkan amalan-amalan terbaik untuk kehidupan setelah mati. Ini orang pintar. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tertipu. Siapa itu? Man atba'a nafsahu. Orang yang hidupnya hanya mengumbar nafsu saja. Maunya makan yang enak-enak, tidur banyak-banyak, jalan ke sana kemari, melampiaskan dan memuaskan nafsu dan syahwat. Itu saja yang dipikirkan setiap hari. Ini namanya orang bodoh, tidak dikaitkan dengan akhirat. Dia merasa hidup di dunia selama-lamanya. Padahal suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, dia harus tinggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia pernah perbuat di dunia. Tidak ada unsur pahalanya. Kenapa? Karena tujuannya hanya memuaskan nafsu. Makannya tidak jadi pahala, minumnya tidak jadi pahala, tidurnya juga tidak jadi pahala. Kenapa? Salah niat. Makanya di dalam adab-adab makan itu, di dalam adab-adab makan, itu yang pertama kali kita itu supaya memperbaiki niat. Kita makan ini niatnya untuk apa sih? Kita makan ini niatnya bukan hanya memuaskan nafsu, tapi niat kita makan supaya badan kita sehat. Dengan kesehatan yang kita miliki, kita mampu ibadah yang baik kepada Allah. Itu niat makan. Sehingga ketika kita makan dapat pahala. Kok dapat pahala? Ya niatnya benar. Dapat pahala. Makan dapat pahala, minum dapat pahala, tidur dapat pahala, jalan dapat pahala, duduk dapat pahala, berdiri dapat pahala, berbaring dapat pahala. Kenapa? Dikaitkan kepada Allah. Jadi hidup kita ini penuh dengan keuntungan. Untung dunia dan untung akhirat. Untung dunianya apa? Enak makanan yang kita makan. Kenyang perut kita. Untung akhirat yang dapat pahala. Ini orang hebat. Ini orang pintar. Makanya saya selalu sampaikan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di pondok pesantren kita, saya sampaikan, kamu datang ke sini, jangan hanya niat kerja. Kalau kamu cuma niat kerja, rugi besar. Kamu cuma dapat gajinya juga nggak seberapa, nggak ada artinya. Tapi kalau kamu datang ke pesantren ini, niatnya ibadah, saya mencucikan pakaian santri. Santri-santri setiap hari menghafal Al-Quran. Semoga ya Allah, perkhidmatan saya untuk mencucikan pakaian santri, saya juga dapat pahala.
Si Koki juga saya kasih tahu. Ibu niat masak untuk santri yang menghafal Al-Quran. Jangan niat untuk kerja dari duit, rugi. Dapatnya nggak seberapa. Tapi kehilangan pahala yang besar. Tapi kalau niatnya ibadah, masakin untuk santri. Supaya santrinya sehat, bisa menghafal Al-Quran. Insya Allah, setiap huruf Al-Quran yang dia baca, ibu juga dapat pahala yang besar. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bekal, fasilitas, sarana, akomodasi bagi orang yang sedang berjuang di jalan Allah, maka dia dapat pahala yang sama. Apakah santri fisabilillah? Iya. Man kharaja li talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji ila baiti. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang ke rumah. Tidurnya fisabilillah, mandinya fisabilillah, makannya fisabilillah, mainnya fisabilillah, sampai dia pulang ke rumah. Lah orang-orang yang andil di dalamnya dapat pahala ini. Nah, ini pentingnya kita menggeser niat. Tapi kalau niat kita ini hanya kerja, pokoknya saya niat kerja, nggak ada urusan dengan agama. Saya perlu duit untuk anak istri saya. Setiap bulan saya pokoknya harus terima gaji sekian, karena memang itu tujuan saya. Ya sudah, itu yang kamu dapatkan. Tapi pahala yang besar tidak dapat. Karena apa? Salah niat. Begitu juga orang makan tadi. Kalau makannya cuma untuk memuaskan nafsu, jadi tidak dapat apa-apa. Makanya sahabat Nabi itu sehat semua, nggak sakit-sakit. Dokter dari Mesir dikirim ke Madinah untuk menjaga kesehatan Nabi dan para sahabat. 9 bulan nganggur. Si dokter 9 bulan nganggur, nggak ada kerjaan, kata orang Madinah semuanya sehat. Balik lagi kepada raja. Rajanya heran. Kenapa kamu pulang? Bukankah saya kirim kamu untuk menjaga kesehatan masyarakat Madinah? Maaf Tuan Raja, 9 bulan saya di sana, tidak ada yang sakit. Jadi keberadaan saya sia-sia. Mendingan saya pulang saja ke sini. Maka kirim utusan lagi. Menyelidiki. Apa sebabnya? Kok orang-orang Madinah ini sehat semua? Ditanya apa sebabnya sehat? Nahnu qaumun la na'kul hatta tajur wa idza akalna fala nashkur. Ini jawabannya. Kami ini satu kaum yang kalau makan niatnya benar. Kami tidak makan sebelum lapar dan ketika makan tidak terlalu kenyang. Kenapa? Karena dia makan bukan untuk memuaskan nafsu, tapi dia makan karena Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaumun la na'kul hatta najur. Kami ini adalah satu kaum yang enggak makan sebelum lapar. Kalau enggak lapar, dia enggak makan. Jadi kapan kita makan? Saat lapar. Tapi kalau kita sekarang ini kan memang seakan-akan sudah terjadwal. Pagi harus snack dulu. Nanti sebentar lagi nasi uduk. Siang harus soto Madura. Malam harus lagi mie goreng. Jadi seakan-akan kita punya jadwal makan. Padahal makan itu sebaiknya ketika lapar. Kapan kita makan? Saat terasa lapar. Dan berhenti sebelum kenyang. Itu resep mujarab yang diamalkan sahabat Nabi Muhammad SAW sehingga mereka pada saat itu sehat tidak ada. Kenapa? Semuanya dikaitkan dengan Allah, dikaitkan dengan agama. Nah ini penting.
Ini maksud daripada bab ke-9. Segala sesuatu kita kaitkan dengan agama. Melihat sesuatu kaitkan dengan Allah. Mendengar sesuatu kaitkan dengan Allah. Memikirkan sesuatu kaitkan dengan Allah. Sudah selesai. Kalau kita lihat misalnya, pasangan kita, kok aneh-aneh kelakuan, kok buruk sifatnya. Kita kaitkan dengan Allah Subhanallah. Allah ciptakan makhluk yang bernama wanita, punya sifat seburuk ini. Di antara sekian banyak keburukannya, ada kebaikan di dalam. Jadi kaitkan dengan Allah. Ketika seorang suami ini sabar atas keburukan perangai istrinya, Allah masukkan si suami itu ke dalam surga. Dan derajat suami yang seperti ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat orang sukses, kadang-kadang dia itu sukses asbab kekerasan istrinya. Asbab galaknya istrinya di rumah, dia sabar, dia ikhlas, dia kaitkan dengan Allah, dia tidak menzalimi istrinya, dia tetap didik istrinya dengan cara yang baik, maka derajat suami itu dinaikkan. Pernah terjadi satu peristiwa. Seseorang yang menghadapi istrinya sangat keras. Maka dia mengadu kepada Amirul Mukminin. Ketika dia mau datang ke rumah Amirul Mukminin, didengar dari pinggir rumah, istri Amirul Mukminin sedang marah-marah dengan suami. Padahal suaminya ini terkenal hebatnya. Namanya menggetarkan dunia. Maka yang mau ngadu ini kaget. Loh, saya ini mau mengadu perihal istri saya yang galak. Ternyata Amirul Mukminin sendiri sabar menghadapi istrinya yang macam itu. Dia pulang lagi, nggak jadi ngadu. Sampai rumah ketemu lagi dengan istri. Galak lagi istrinya. Wah, nggak bisa ini. Saya harus lapor. Datang lagi ke tempat Amirul Mukminin. Sampai di situ belum selesai, istri Amirul Mukminin marah-marah. Ragu lagi. Sampai ketiga kalinya. Akhirnya ketika dia mau berbalik diri kembali, keluarlah Amirul Mukminin. Ada apa kamu? Saya datang ke sini niat mau mengadukan kekerasan istri saya kepada saya. Tapi ternyata sampai di sini berkali-kali saya heran. Dan ternyata istri Tuan pun melakukan hal yang sama. Dan Tuan Amirul Mukminin diam saja. Lalu Amirul Mukminin mengatakan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumar rajulin sabara ala su'i khuluqi zaujatihi adkhalahu Allahul jannah. Laki-laki manapun yang mampu sabar atas keburukan perangai istrinya, Allah akan masukkan suami ke dalam surga. Wa ayyuma imra'atin sabarat ala su'i khuluqi zawjiha adkhalaha Allahul jannah. Dan wanita manapun yang mampu bersabar atas keburukan perangai suaminya, wanita itu pun akan Allah masukkan ke dalam surga. Kan kita karena Allah. Bukan mau melampiaskan kita punya nafsu. Ini makhluk ciptaan Allah. Sifatnya seperti itu. Kita dapat amanah dari Allah untuk mendidik dia, memberitahu dia, menasihati dia. Fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan. Tugas kamu memberikan peringatan. Kok sudah dikasih peringatan tidak berubah?
Ya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi hati kita jangan terganggu, tetap tawajuh kepada Allah. Tetap tawajuh kepada Allah. Ini rahasia kehidupan. Maka kita jadikan kehidupan kita ini tenang. Kaitkan segala sesuatu dengan Allah. Maka insya Allah semuanya akan berwujud pahala. Kebaikan dunia. Jazakallah. Ini bab memang agak pendek, cuma 1 hadis dan 4 ayat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa amalkan dan kita sampaikan kepada saudara. 2 pekan ini memang saya liburkan, kebetulan santri-santri masih libur sampai tanggal insya Allah 3 Januari, dan insya Allah pekan depan kita lanjutkan ke bab yang ke-10. Insya Allah nanti Syekh Abdullah dan para santri bisa hadir juga. Karena hari ini tadi pagi dijemput Syekh Abdullah dalam kondisi kurang sehat. Ya, sehat sehingga beliau izin tidak bisa hadir pada pagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Betul. Ya, silakan. Ya. Jadi subhanallah. Bab makan ini luar biasa. Cuma memang kita ini kadang-kadang banyak terhalang untuk mengikuti sunnah. Kalau kita tidak makan, didasari dengan niat yang baik, maka insya Allah tidak akan sakit. Karena ada niatnya. Nabi SAW pulang dari masjid ke rumah, hanya sama istri. Ya Aisyah, hal indana syai'? Wahai Aisyah, kita punya nggak sesuatu untuk dimakan pagi hari ini? Maka Aisyah mengatakan, ma indana syai' ya Rasulullah. Kita nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Pak Idan anak sholat. Ya sudah, kalau begitu saya puasa saja. Nah itu bedanya. Kalau puasa fardu, puasa wajib harus niat sejak awal. Tapi kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah melakukan amalan. Dalilnya ini. Nabi pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada nggak sesuatu kita makan pagi hari ini? Istrinya mengatakan, kita nggak punya sesuatu. Nggak marah-marah. Apa jawab Nabi? Faidan ala sholat. Ya sudah, kita puasa. Nah, ada niat puasa. Jadi hatinya tenang, tawajuh kepada Allah, tawakal kepada Allah, zikir, insya Allah tidak sakit. Kenapa? Karena dikawal dengan niat yang benar. Ya, dikawal dengan niat yang benar. Terus tiba-tiba datang makanan dijamu oleh orang, atau mungkin sahabat Nabi datang membawa susu buat Nabi SAW. Saat itu ada makanan, ya Nabi makan. Jadi dibikin simpel, dibikin bahagia. Itulah sifatnya Rasulullah SAW. Luar biasa. Ya, jadi kesimpulannya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mereka hidup dalam keadaan sehat. Orang-orang musyrikin Quraisy menghina masyarakat Madinah pada saat itu sebelum Fathu Makkah. Qad asabathum humma Yasrib. Orang-orang Madinah ini sudah loyo-loyo,
lemes-lemes, penyakitan. Dia kena penyakitnya Yasrib. Yasrib itu nama Madinah sebelum diganti oleh Nabi SAW menjadi Madinah Munawwarah. Dulunya namanya Yasrib. Orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan ini orang-orang Madinah yang penyakitan. Sudah kena humma Yasrib. Sudah kena penyakitnya Yasrib. Maka Nabi SAW perintahkan para sahabat saat melakukan umratul qada, umrah qada, setelah mereka dahulu ingin melakukan umrah ditolak oleh masyarakat, disuruh pulang lagi. Kemudian tahun berikutnya mereka datang lagi. Itu namanya umratul qada. Mereka melaksanakan umratul qada dengan menggunakan kain ihram. Satu izar, sarung, satu selendang. Selendangnya itu oleh Nabi SAW diperintahkan untuk ittiba. Selendangnya begini. Yakshiful katifil aiman. Membuka lengan kanan dan menutup lengan kiri. Diperintahkan seperti ini oleh Nabi ketika mereka melakukan umratul qada. Dan Nabi memerintahkan ramal, lari-lari kecil. Lari-lari kecil dan menghentakkan kaki-kaki saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menunjukkan kepada masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy pada saat itu bahwa orang Madinah sehat, orang Madinah tidak sakit, sahabat Nabi kuat-kuat. Maka Nabi memerintahkan untuk ittiba dan ramal, lari-lari kecil. Dan ternyata memang benar, mereka sehat-sehat, tidak sakit, karena tertib hidupnya ikut Nabi Muhammad SAW. Setelah lama Fathu Makkah, Islam sudah menang di mana-mana, tersebar di seluruh dunia, di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tetap melakukan ittiba dan ramal sampai kita pun hari ini. Kita kalau melakukan ibadah umrah atau haji, begini nggak pakaiannya? Kita buka nggak? Kita buka. Padahal saat ini di Mekah sudah orang Islam semua. Kita lari-lari kecil nggak? Lari-lari kecil. Itu namanya ramal. Padahal tujuannya saat itu untuk menunjukkan li'idharil quwwah, untuk menunjukkan kekuatan, kesehatan masyarakat Madinah kepada orang-orang Mekah. Karena pada saat itu orang-orang Mekah, musyrikin Quraisy mengatakan ini orang Madinah penyakitan. Pengikutnya Nabi Muhammad orang-orang lemah. Tunjukkan kekuatan dengan ittiba dan ramal. Tapi setelah aman, setelah Fathu Makkah, tidak ada lagi orang-orang selain Islam di Mekah. Kenapa kok tetap dilakukan seperti itu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Malana walir ramal wa qad aminna." Kenapa kita tetap melakukan ramal dan ittiba padahal sekarang sudah aman, tidak seperti saat itu? Li'annahu syai'un fa'alnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu pernah kita lakukan bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu la nuhibbu an natruka syai'an fa'alnahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak mau meninggalkan sesuatu yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah aman, semuanya sudah Islam,
Tidak ada lagi kita yang menghina di sekitar Ka'bah. Tetap hal itu dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabatnya. Karena apa? Karena hal itu pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka tidak mau meninggalkan sesuatu yang pernah diperintahkan Nabi untuk dikerjakan. Jadi itu bukti bahwa masyarakat Madinah sehat. Karena apa? Karena hidupnya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu kalau puasa harus tertib. Sekarang ada orang puasa, dia nggak sahur. Dianggapnya makan malam itu makan sahur. Nah, ini yang menyebabkan sakit padat. Padahal Nabi katakan tasaharu, fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu, karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Makan sahur. Waktunya kapan? Diakhirkan. Bukan habis terawih kita makan kenyang-kenyang, terus kita anggap itu makan sahur. Ya salah. Keliru caranya. La yazalu abdi fi khairin ma'ajjal al-iftar wa akhir as-sahur. La yazalu ummatan fi khairin. Umat itu selalu dalam keadaan baik, kata Nabi, selama mereka menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Itu tertibnya saat puasa. Pokoknya diikuti tertib Nabi. Sumu tasihu, puasa kamu akan sehat. Itu puasa. Dan ini sudah diteliti oleh para ahli medis bahwa puasa Senin Kamis itu subhanallah pengobatan yang sangat ampuh, pengobatan yang sangat untuk melunturkan penyakit-penyakit yang ada di tubuh. Masa kata Nabi sehat, terus kita anggap itu sakit? Tidak. Kalau sakit, kitanya yang salah, bukan sabda Nabi-nya. Kalau puasa kita tertib, insya Allah. Paham insya Allah? Ada lagi? Ya, silakan. Jadi yang namanya positive thinking itu bukan kita biarkan orang-orang yang menzalimi kita. Bukan itu maksudnya. Kita dizalimi orang, terus kita biarkan. Karena kita merasa kita positive thinking saja. Bukan itu. Sangka baik itu kepada Allah. Sangka baik itu kepada Allah. Misalnya ada orang menzolim atau kita terkena sesuatu musibah. Musibahnya itu tetap kita urus. Tapi hati kita itu sadar. Ini datang dari Allah. Ini peringatan dari Allah. Mungkin ada amal saya yang salah kepada Allah. Sehingga Allah tegur saya saat ini. Supaya saya cepat kembali sebelum saya mati tiba-tiba. Untung saya masih hidup. Kalau saya mati belum bertobat kepada Allah, apa yang akan terjadi pada saya? Jadi ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan peringatan kepada aku ya Allah, supaya aku sadar dan cepat kembali kepada aku ya Allah. Ampunkan saya ya Allah, maafkan saya. Bantulah saya untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Positive thinking-nya kepada Allah. Tapi urusan kita sebagai manusia tetap kita urus bagaimana biasa. Bukan kita biarkan saja orang utang sama kita biarin. Orang menzolimi kita biarin.
Orang mukul kita biarin, tetap kita urus sebagaimana mestinya. Karena sabar lah ya turun ar-rajul. Arti sabar itu bukan kita biarkan orang mendolimi kita, tapi kita urus, dan urusnya pun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Islam. Ikhtiar itu kan namanya ikhtiar. Tadawu, Nabi perintahkan kamu berobat, berobatlah kamu, kata Nabi. Kita disuruh berobat, tapi diingatkan fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit yang menyembuhkan Allah, ketika manusia sakit yang menyembuhkan Allah, bukan obat yang menyembuhkan kamu. Obat tidak mampu memberikan kesembuhan tanpa izin Allah. Berapa banyak manusia tanpa obat sehat, karena obat tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan. Tapi Nabi SAW perintahkan kita saat sakit bukan hanya duduk saja, berikhtiar. Di antara ikhtiarnya apa? Berobat. Tapi yakinnya kepada Allah. Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Maka sebelum datang ke dokter, sholat dulu 2 rakaat. Minta dulu sama Allah. Saya dulu pernah sakit ketika berada di Pakistan. Datang ke dokter. Ke tempat praktek dokter. Setelah dicek semua sama dia, kasih saya resep. Sama si dokter tadi. Kasih resep. Setelah saya pegang resepnya, saya bawa ke apotek. Di resep itu ada tulisan 7 macam. Tapi sampai apotek cuma dikasih 2 obat. Saya baca lagi resep itu. Ternyata yang awal itu ditulis sama dia, sama dokter itu, suratul Fatihah. Surat Fatihah. Sholatul hajah, sholat hajah. Ya, sedekah, sedekah. Ternyata yang resep 1, 2, 3 berapa istighfar itu semua itu dimasukkan di dalam resep. Baru yang belakangan antibiotik atau apa-apa itu. Terakhir, maka saya heran loh, ini tulisannya 7, datanya cuma 3. Ternyata yang lainnya itu amalan-amalan yang disuruh buat sama si dokter itu. Kan memang betul, isfi mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah penyakit kamu, obati penyakit kamu dengan sedekah. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Bacalah surat Al-Fatihah. Banyaklah istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin mahraja wa min kulli hammin farja. Itu hadis semua. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi ketika menghadapi sesuatu dia langsung mengerjakan sholat. Jadi sholat hajat dulu, baca Fatihah dulu, istighfar dulu, sedekah dulu, baru minum antibiotik. Diajak dulu yakin kepada Allah. Nah itu. Ikhtiarnya jalan tetap, tapi hati kita tawajuh, ta'aluk kepada Allah. Paham insyaallah ya? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbal izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.